Selamat siang, saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Saya sangat berterima kasih atas pertumbuhan iman saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberitahukan kehendak Tuhan melalui Pak Andrew kepada semua seorang orang teman-teman berada di studio. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus tahu semua situasi yang saudara-saudari sekarang hadapi, maka saya serahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan akan membicarakan sesuatu kepada teman-teman yang berada di studio melalui firman Tuhan ini. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Eh, kita akan melihat ayat 2026 Manado Bible Chapel, dan saya sangat bersyukur karena kita bisa membuat kaos dengan ayat ini. Jadi setiap kalian memakai kaos itu, jangan lupa, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini gaya hidupnya, polanya sangat berbeda dengan gaya hidup manusiawi. Mengapa? Karena saat Tuhan memanggil nama kita, Dia memanggil kita sebagai anak Dia, bukan orang berdosa atau hamba dosa. Jati diri kita sudah berubah, maka kita seharusnya berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka kita bisa berhidup di dunia sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, apa itu dampaknya? Walaupun jati diri sudah berubah, tetapi selalu bilang, "Aduh Tuhan, ampuni saya, mohon maaf." Selalu apa? Tidak bisa bersuka cita dengan jati diri kita. Jadi jangan lupa, kita sudah menjadi anak Tuhan, maka kita seharusnya bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan Manado Bible Chapel sekarang sesi demi sesi sudah belajar banyak, dan kesimpulan yang ketiga kita sudah dapat takut akan Tuhan. Dan kemarin kita sudah bilang, apakah kita juga bisa hidup takut akan Tuhan? Apa artinya ini? Karena waktu kalian melihat Abraham, ya betul, dia itu takluk, hero, ya. Dan tapi waktu kita melihat dirinya sendiri, kita sepertinya orang biasa, ya. Kita kan cuma orang biasa. Oh, mungkin tidak bisa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Alkitab banyak cerita-cerita yang orang biasa, dia sepertinya takut akan Tuhan. Kira-kira ada enggak ya cerita di Alkitab tentang kehidupan orang-orang mirip seperti kita? Karena Abraham itu dia memang luar biasa, tetapi orang-orang biasa bagaimana? Jadi kalian bisa membaca Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 22. Dan sebentar pause. Kira-kira ada atau tidak? Ya, ada. Ini kita sudah belajar sekitar bulan Februari, ya. Kita sudah melihat, ya. Ada dua orang perempuan-perempuan, ya. Mereka sebagai bidan, tetapi mereka takut akan Tuhan daripada takut akan Raja Firaun, ya. Kita harus melihat bahwa latar belakang Alkitab untuk penafsiran yang tepat. Apakah hidup susah bangsa Israel saat menjadi budak di Mesir itu memang rencana Tuhan? Saat kita menghadapi situasi yang sulit, kadang-kadang menurut pandangan itu orang Minahasa yang ikut gereja, mungkin saya membuat sesuatu yang salah. Jadi Tuhan mungkin menghakimi. Jadi ini semua kehidupan saya begini susah. Ya, itu dari pandangan Minahasa. Tetapi dari pandangan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat situasi yang susah? Ya, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa semuanya terjadi di dalam kehidupan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul.
Saat bangsa Israel sangat menderita, ya, itu semuanya rencana Tuhan. Walaupun kita tidak bisa mengerti mengapa yang ini terjadi, tapi nanti kita akan melihat lagi, itulah yang kehendak Tuhan bagi saya. Dan ini Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 memang sangat bangsa Israel menderita dalam kehidupan di Mesir. Tetapi 550 tahun sebelumnya itu sudah dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham apa yang itu akan terjadi nanti, ya. Jadi dan sebelum 10 tahun Kejadian pasal 12 ayat 3 Tuhan sudah memberitahukan rencana Tuhan kepada Abraham. Jadi semua yang ini satu demi satu terjadi tidak kebetulan. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan lupa, ya, semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kita ada rencana. Tapi sifat kita yang penting, kalian bisa memilih bahwa kalian akan mengeluh atau bersuka cita lah. Ya. Kalau kalian mengeluh, apa artinya itu? Kalian mengeluh karena kalian tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita bersuka cita walaupun tidak mengerti, apa artinya? Kita sudah serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan waktu kita melihat kehidupan kita, jangan lupa ada iblis dan ruh-ruh jahat. Jadi ini perang antara Allah dan iblis. Ya. Keluaran pasal 1 ini menceritakan tentang bagaimana perangnya ini dua pihak berperang. Jadi dari pihak Tuhan, iblis, ini Mesir, dan Firaun, dan orang Mesir. Kejadian pasal 15 ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saat Musa menulis semua kisahnya, ya, dia menulis kejadian dan keluaran semua. Memang ini luar biasa. Tadi kita sudah melihat 450 tahun, ya, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan apa yang itu akan terjadi. Dan kalau memperbudak mereka akan kuhukum. Dan wanita-wanita beriman yang bercahaya di tengah badai peperangan. Namanya Sifra dan Puah. Keluaran pasal 1 ayat 15 ada dua nama yang muncul. Ya, ini memang luar biasa. Ya, karena mereka takut akan Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Jadi kalian bisa berpikir bahwa mengapa dua nama-nama perempuan yang ini muncul? Karena mereka diperintah oleh Raja Firaun. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi melihat bahwa apa yang itu bidan-bidan mengikuti kata-kata Firaun atau firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi Keluaran pasal 1 ayat 18, Raja Firaun memanggil mereka.
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Memang ini momen yang paling bahaya. Karena hidup mereka tergantung bagaimana mereka bisa menjawab. Dan Roh Kudus, saya berpikir Roh Kudus memberi hikmat kepada mereka. Jadi ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Tetapi waktu kita melihat itu jawaban-jawaban itu bidan-bidan bukan menyelamatkan diri dari Firaun, tetapi ada tangan Tuhan. Ya. Kalau kalian mengakui kalian sudah menjadi anak Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita bisa melihat tangan Tuhan berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Keluaran pasal 20 dan 21 berbunyi begini, ya. Apa yang Tuhan lakukan ketika mereka bertindak dengan takut akan Tuhan? Maka Allah berbuat baik. Lihat. Saat kita percaya Tuhan, itu sebenarnya mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita dan Dia akan bertindak dan bekerja. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi inilah yang untung saat mereka mengenal Tuhan lebih dalam, mereka bisa takut akan Tuhan, bukan takut akan kata-kata yang Firaun. Ini dua hal yang itu Tuhan kasih kepada mereka. Jadi kita bisa melihat apa hubungannya antara takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kalian bisa berpikir bahwa, oh, takut akan Tuhan dan nanti kehidupan kita eh, sepertinya pengalaman-pengalaman itu membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Apakah yang ini yang susunannya benar? Step by step, langkah demi langkah. Saya berpikir bahwa apa yang itu lebih dahulu yang terjadi, mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan dalam doa dan percaya kepada Tuhan, kehidupan kita berubah. Ya, pikiran kita berubah. Jadi Tuhan memberi keberanian ke dalam hati kita. Jadi situasinya yang sama, tetapi kita bisa memutuskan tidak mengeluh, tapi bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Lihat, takut akan Tuhan itu tidak akan terjadi secara otomatis. Kita seharusnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan nanti kita bisa takut akan Tuhan. Jadi lihat, Abraham, ya, dia takut akan Tuhan. Dan Sifra dan Puah. Dan siapa lagi? Ya. Jadi kita akan melihat kisah para rasul pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13. Kalian bisa pause dan membaca ayat ini. Waktu kita melihat berapa daerah, ya, orang-orang yang kumpul di Yerusalem waktu itu. Ini kita sudah belajar tadi, kalian sudah tahu. Berapa? 15 daerah. Siapa yang membawa semua orang ke Yerusalem waktu itu? Tuhan. Ada tujuan khusus. Memang itu luar biasa bagaimana Tuhan sepertinya mengontrol semua sejarah dunia untuk kehendak Dia. Dia membawa 15 daerah, orang-orang sungguh-sungguh takut akan Dia. Apa artinya? Mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mereka
Sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. 2019 bulan Februari, saya dan Ibu Christine dan sebagai keluarga berdoa kepada Tuhan di bawah patung doa di sebelah Mantus 3. Waktu itu kita mencari gereja dan tidak dapat. Tuhan, kalau ada orang yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan dan mencari kebenaran, berikanlah mereka, maka kita akan berkumpul sebagai gereja. Dan sekarang saudara-saudari yang berada di studio, kalian itulah yang orang-orang yang kalian mencari kebenaran. Kita kumpul sebagai gereja itu bukan kebetulan. Sepertinya Tuhan membawa semua orang-orang yang mencari, ya sungguh-sungguh melihat, oh, di mana itu kebenaran? Kalian membawa, maksudnya Tuhan membawa kalian ke tempat ini untuk memberitahukan kebenaran. Sepertinya 15 daerah. Puji Tuhan. Dan bukan hanya satu yang kejadian terjadi, membawa mereka ke Yerusalem 15 daerah dan waktunya sama apa yang itu terjadi. Rasul-rasul menerima Roh Kudus. Ya. Tuhan menyiapkan dua situasi beda, tetapi ini hanya untuk satu tujuan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ini perintah amanat agung belum selesai. Kita sebagai saksi Tuhan, kita hidup di sini dan Tuhan mau menggunakan kehidupan kita untuk memberitahukan Injil dan juga bertumbuh bersama-sama sebagai tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja. Dan Petrus, saat mereka berbahasa dan menceritakan tentang Tuhan, dan Petrus dia berdiri. Ya. Siapa saja yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Memang ini yang sepertinya tuki-tuki, ya, otak mereka. Mengapa? Mereka terguncang. Oh, mereka berpikir bahwa begini, orang Yahudi, mereka so tahu saat mereka lahir sesuai dengan janji Tuhan, mereka sudah menjadi umat Allah. Ya, ini lihat. Tetapi mengapa mereka terus bilang harus melakukan hukum Taurat? Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, pasti mereka akan hilang keselamatan mereka. Jadi mereka harus pegang melakukan hukum Taurat, maka mereka bisa masuk ke surga. Sama seperti orang Minasa. Mereka berpikir bahwa apa? Oh ya betul, Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Tetapi saya harus berusaha sampai mati, maka saya bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi sekarang Rasul Petrus bilang apa? Beda. Yesus Kristus adalah Mesias yang disahkan Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus sesuai rencana Allah dan Yesus dimuliakan di sebelah kanan Allah. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Jadi, kabar baik itu apa? Pengampunan segala dosa dunia oleh Allah melalui Yesus Kristus sudah selesai. Aman. Kita tidak perlu melakukan hukum Taurat untuk menyelamatkan kita atau memegang keselamatan kita. Yesus bilang, sudah selesai, kalian sudah pindah dari maut ke hidup. Itulah yang kabar baik. Saat mereka mendengar, itu sepertinya menggosok hati-hati mereka. Mereka terguncang. Inilah yang sepertinya respon yang benar saat mereka mendengar firman Tuhan dengan segenap hati. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Betulkah atau tidakkah? Saat kalian mendengar firman Tuhan, bagaimana hati kalian?
Saya secara pribadi, saat Tuhan menyentuh hati saya dengan firman Tuhan, ini selalu terjadi. Hati saya sangat terharu. Bukan karena kekayaan saya, bukan karena kesuksesan saya di dalam kehidupan saya, tetapi firman Tuhan itu menyentuh hati saya dan saya terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Dan yang berikut itu apa? Melakukan kehendak Allah. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, dari hati kita, seperti tadi kita melihat apa yang kita perlu berbuat. Jadi melakukan kehendak Tuhan. Jadi, apakah tahap yang pertama orang percaya melakukan masa gereja mula-mula? Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 berbunyi begini. Mereka bertegun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mungkin kadang-kadang saudara-saudari tidak bicara kepada Pak Andrew, tetapi di dalam hati, aduh, mana tuh Bible Chapel, bagaimana ini selalu belajar-belajar. Itu bukan dari Pak Andrew, dari firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertegun dalam pengajaran rasul-rasul. Puji Tuhan. Tanpa pelajaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya. Dan bukan hanya itu, dalam persekutuan. Oleh sebab itu mereka selalu berkumpul bersama-sama dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi lihat, pengajaran rasul-rasul, persekutuan bukan hanya sosial, ya. Bukan bicara tentang sepertinya gosip-gosip, ya. Tapi mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Apa artinya? Mereka mengingatkan kembali pengorbanan Yesus, apa artinya di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Saat mereka seperti merasa kemuliaan Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gunakanlah hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa yang saya punya sekarang itu diberikan oleh Tuhan, maka saya mau memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan. Ya, karena Tuhan kasih. Yang kedua, apa yang itu terjadi di dalam gereja mula-mula? Ayat 42 dan 44. Maka takutlah mereka semua, seorang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini apa artinya? Dalam kehidupan mereka ada banyak perubahannya itu terjadi. Ya. Bukan hanya seperti menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi perubahan di dalam kehidupan mereka itu sepertinya mujizat. Ya. Seorang yang selalu mengeluh, tapi sekarang dia bersuka cita. Ada teman-teman yang melihat perubahan kehidupan dia. Oh, bagaimana dia? Dia selalu mengeluh, selalu takut apa marah, takut apa itu seperti bertengkar, tetapi dia tidak. Jadi teman-teman yang di sekitar lingkungan kaget. Oh, ini bagaimana ini? Orang baru. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi inilah yang gereja mula-mula yang mereka sangat menikmati persekutuan. Apa yang kekuatan itu membuat gereja mula-mula begitu kuat? Lihat, inilah yang kunci pada Bible Chapel yang pegang. Dengan bertegun dan dengan sehati, kita seharusnya menjaga hati kita. Sehati dalam Kristus Yesus, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Tadi saat mereka berkumpul, mereka memecah roti, lihat di rumah masing-masing. Mereka juga memecahkan roti. Apa artinya?
Penyembahan Tuhan itu bukan di hanya bait Allah. Di mana-mana kita hidup, itu ya yang tempat menyembah Tuhan. Ya. Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi Manado Bible Chapel suka sekali makan bersama, betul? Saya secara pribadi sangat berterima kasih di makanan dan semua ibu-ibu membawa makanan-makanan yang enak. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada kalian, maka kalian bisa membawa makanan. Nah, ini satu yang pokok doa. Kemarin saya berdoa, Tuhan, bagaimana Manado Bible Chapel bisa melayani orang-orang miskin atau anak-anak yang tertinggal? Salah satu ide yang muncul, makanan. Tapi belum. Saya minta saudara-saudari berada di Manado Bible Chapel Studio berdoa. Tuhan, bagaimana kita bisa melayani orang-orang miskin dan anak-anak yang tertinggal dan ibu-ibu. Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Mereka memuji Allah. Gereja bukan tempat mengeluh, tetapi bersuka cita dan menyembah dan memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dengan sehati, gembira, tulus hati, memuji Allah. Jadi apa yang Tuhan melakukan kepada gereja Mela-Mela? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Manado Bible Chapel mencapai semua orang, memberitahukan Injil kepada semua teman-teman dan keluarga besar kalian. Tetapi siapa yang menambah jumlah? Bukan kita, Tuhan. Saat kita siap menerima, Tuhan pasti akan menambah ya jumlah orang-orang percaya yang benar. Mari kita hanya mengandalkan Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan. Sambil kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Sehati, sepikir, maka Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja. Saat Roh Kudus memberi ide kepada hati, ke dalam hati kita, jangan mengabaikan itu. Membawa ide itu kepada itu teman-teman di gereja Manado Bible Chapel. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Manado Bible Chapel. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan hari ini dan nanti kita akan ambil waktu sharing.